Teman-teman semua pasti sudah tidak awam dong dengan film Pengkhianatan G3 OSPKI. Film ini mengisahkan tentang peristiwa pemberontakan gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan PKI. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Arifin Sineron. Film ini ditayangkan pada tahun 1984 dan diproseduri oleh G. Dwi Payana dengan durasi 3 jam 40 menit. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara Departemen Penerangan. Adapun daftar pemain film, yang pertama Amurasa Katamsi berperan sebagai Maijen Soeharto. Yang kedua Umar Khayyam berperan sebagai Presiden Soekarno. Yang ketiga Syuba Asep sebagai DN Aidit. Yang keempat Bram Adrianto berperan sebagai Kolonel Untung. Yang kelima ada Rudi Sukma berperan sebagai Aha Nasution. Yang keenam Ade Irawan sebagai NY Aha Nasution. Yang ketujuh ada Keke Tumbuan sebagai Ade Uma Suryani. Yang kedelapan ada Didi Sadikin berperan sebagai Sarwo Edi Wibowo. Dan yang terakhir ada Wawan Wanisa sebagai Kapten Pire Tenderan. Itu tadi daftar nama-nama pemain film Pengkhianatan G3 OSPKI akan memecah belah suatu negara. G30 SPKI dikenal sebagai film yang menggambarkan secara brutal kudeta yang gagal digalang Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965. Salah satu bagian yang paling membekas dari film itu adalah adegan penyiksaan dari para jenderal di Lubang Buaya. Anggota PKI, baik laki-laki maupun perempuan yang haus akan darah itu digambarkan akan disiksa para korban dengan sadis sebelum memberondong. Mereka dengan peluru dan melemparkan jasad para jenderal itu ke dalam sebuah sumur mati yang pengap dan sempit di dekat Bandara Halim, Perdana Kusuma. PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengadakan kudeta. PKI berusaha mengkambing hitamkan Dewan Jenderal untuk menutupi kejahatannya. Dan Soekarno, yaitu dia termakan isunya itu dan memperingatkan kolonel untuk memindahkan para jenderal. Malam harinya, pasukan Cakrabirawa yang ternyata anggotanya adalah orang-orang PKI, mereka melaksanakan niatnya untuk menculik 7 jenderal. 3 dari 7 jenderal itu berhasil dibunuh langsung di tempat. 3 jenderal itu adalah Ahmad Yamin, Mas Tirta Darmo Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan. Tendian atau istri Jenderal Nasution dengan anaknya Ade Irma Nasution meninggal karena melindungi suaminya yang bernama Jenderal Nasution. Sedangkan Jenderal Nasution sendiri bisa melarikan dirinya dari rumahnya. 7 jenderal yang menjadi korban penculikan mayatnya dimasukkan ke sumur Lubang Buaya. Jenderal Soeharto yang dikira oleh PKI bukan sasaran, justru Jenderal Soeharto yang berhasil menghubungi Presiden Soekarno dan melaporkan apa sebenarnya yang telah terjadi. PKI bukan sasaran, justru Jenderal Soeharto yang berhasil menghubungi Presiden Soekarno dan melaporkan apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Keesokan harinya, Untuk Samsuri menyiarkan bahwa PKI sudah dapat diambil alih di beberapa lokasi strategis. Ini artinya PKI gagal. Pemberontakan ini berujung pada pembunuhan 6 jenderal tinggi Angkatan Darat Indonesia dan beberapa perwira militer lainnya. Pemerintah Indonesia kemudian menyalahkan PKI sebagai dalang dibalik peristiwa tersebut dan memulai penumpasan terhadap PKI dan simpatisannya. Kemudian, penumpasan tersebut menyebabkan jatuhnya PKI sebagai partai politik terbesar di Indonesia dan diikuti oleh pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S. Banyak korban tewas dan hilang dalam kejadian ini, dan PKI dilarang secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari G30S PKI ini adalah bahwa peristiwa ini berdampak sangat besar bagi sejarah Indonesia. Hal ini mengubah arah politik dan sosial negara tersebut dengan menghapuskan pengaruh PKI dan meningkatkan dominasi Orde Baru yang berkuasa pada saat itu. Terima kasih. Dari tragedi G30 SPKI ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa terjadinya
dan kekuasaan di dalam suatu bangsa dan negara dengan selalu mengandung permasalahan baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun besar. Dari film pengkhianatan G3 OSPKI ini, kita dapat belajar bahwa perebutan wilayah di suatu negara atau bangsa pastinya akan menimbulkan suatu masalah yang akan memecah belahkan suatu negara. Nah, kita sebagai pelajar menukilkan perjuangan para pahlawan kita yang rela berkorban jiwa saat menjadi SPKI. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Teladanilah sikap para pahlawan dengan rajin belajar dan teruslah bermotivasi diri untuk semangat belajar.